Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsa nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat silaturahim, dapat menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan silaturahim pada pagi hari ini senantiasa bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian pada pagi hari ini babu sutratil musolli, bab sutroh bagi orang yang sholat. Hadis yang pertama, ngan Abi Juhaimi bin Harisi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Juhaim bin Al-Haris, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musolli madza alaihi minal ismi." Seandainya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat itu tahu berapa dosanya, lagana ayyakifa arba'ina khairal lahu min ayyamurra baina yaday. Sungguh dia lebih baik berhenti 40, lebih baik daripada lewat di depannya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walabdu lil Bukhari, adapun lafadznya Imam Bukhari, wa waqa'a bil bajari min wajhin akhara arba'ina kharifan, dan tersebut di dalam kitab Bajar dari jalan yang lain 40 tahun. Hadis ini menjelaskan bahwa seandainya ada orang yang lewat di depan orang yang sholat, dia itu mengetahui betapa besar dosanya, maka dia lebih baik berhenti 40. Di sini tidak dijelaskan 40 hari atau 40 bulan ataukah 40 tahun. Namun di dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan
40 tahun. Jadi orang yang lewat di depan orang yang sholat itu lebih baik berhenti walaupun menanti sampai 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa orang yang sholat di depan orang yang lewat di depan orang yang sholat dosanya sangat besar sekali. Bahkan seandainya yang sholat itu lamanya sampai 40 tahun, dia akan menanti selama 40 tahun daripada lewat di hadapan atau di depan orang yang baru sholat. Tentu saja orang yang sholat itu apabila memakai sutra, memakai pembatas, memakai sutra. Sutra itu bagaimana? Nanti insya Allah dijelaskan di belakang. Nganai syata qalat su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya di dalam peperangan Tabuk ngan sutratil musolli faqala mislu mukhiratir rahli akhrajahu Muslim. Ditanya tentang sutrahnya orang sholat, Rasulullah bersabda, sutrahnya orang sholat itu seperti cagak di akhir tenggarakan. Sutra orang sholat itu tingginya seperti cagak di akhir pelangan. Suatu contoh, kalau naik unta itu kan ada pelangannya. Pelana itu yang dinaiki itu istilahnya apa? Istilahnya adalah pelana. Lemek, Pak. Lemek. Lemek itu kan di belakang. Di belakang itu untuk menyandarkan punggung itu kan ada cagak. Ya. Itu maksudnya itu, Pak. Jadi tingginya itu sekitar sepertiga hasta. Jadi sutra orang sholat itu adalah tingginya sepertiga hasta. Tapi itu tidak harus dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingginya itu adalah sepertiga hasta. Maka kalau kita itu sholat di tempat terbuka, supaya diadakan sutra. Sutra itu ya sejarah kita sujud. Kita misalkan menancapkan tongkat, menancapkan tumbak atau sesuatu di mana itu adalah sebagai pembatas daripada orang yang sholat. Kalau di masjid tidak perlu, Pak. Misalkan kita jamaah, ya sutrohnya shop pertama itu adalah dinding. Kemudian sutroh shop yang kedua adalah shop yang pertama, dan seterusnya. Atau
kadang masjid itu sudah diberi garis pembatas. Ada tulisan shop. Itu adalah bisa sebagai pembatas, sebagai sutra. Atau sajadah. Itu adalah sebagai sutra. Maka dari itu, kalau di masjid panjenengan batal, mau keluar itu jangan sampai lewat di depan orang yang sholat. Kamu lurus saja keluar. Maka kalau ada orang batal itu tolong diberi jalan, Pak. Ojo malah dirapetke. Ngerti artinya uang metu rapetke. Ya. Itu tidak boleh lewat di depan orang yang sholat. Ngan sabarata baknil Ma'badin al-Juhanihi qala. Dari Sabroh bin Ma'bad al-Juhani qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum fi sholati walau bisa min. Akhrajahul Hakim. Hendaklah bersutra bagi orang yang sholat walaupun dengan anak panah. Ini maksudnya apabila sholat di tempat terbuka. Misalkan di lapangan. Ya, sutrohnya ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, bisa jadi sutrohnya itu adalah sajadah. Orang yang lewat di depan orang yang sholat tidak boleh melalui sajadah. Ya, misalkan sajadahnya ini, Pak, kalau lewatnya di sini boleh, tapi kalau masuk ke sajadah, masuk ke sutroh, itulah yang tidak boleh. Ngan Abi Dzar al-Ghifari qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar al-Ghifari, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqta'u sholatar rajulil muslimi idza lam yakun baina yadai mislu mukhiratir rahli. Akan memutuskan sholatnya seorang muslim apabila dia sholat di depannya tidak ada sutra, tidak ada sutra atau pembatas seperti cagak di belakang pelana, al-mar'atu wal khimaru wal kalbul aswadu al-hadisah, yaitu perempuan, khimar, dan anjing hitam. Wabihi al-kalbul aswadu syaitonun. Di dalam hadis itu yang dimaksud anjing hitam adalah syaitan. Akhrajahu Muslim. Walahu an Abi Hurairah nahu dunal kalbi. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, sumbernya dari Abu Hurairah, sama hadisnya, tetapi tidak menyebutkan anjing.
Wali Abi Dawud wa Nasaihi ngani bening Abbasin nahubu. Juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Nasai dari Ibnu Majah sama duna akhirihi wa qayyadal mar'ata bil khaidi, tidak menyebutkan perkataan yang akhir, yaitu anjing hitam, dan mengkhususkan atau membatasi perempuan yang baru haid. Beberapa hadis ini dapat disimpulkan orang yang sholat tanpa sutra, apabila ada yang lewat, yaitu perempuan yang haid, maksudnya perempuan yang sudah balik. Perempuan haid itu perempuan yang sudah haid. Yang kedua, khimar. Yang ketiga, anjing hitam. Yang dimaksud adalah syaitan. Maka sholat orang tersebut menjadi batal. Jadi kalau orang itu sholat tanpa sutra, kemudian ada orang wanita yang sudah balik lewat di depannya, khimar lewat di depannya, anjing hitam lewat di depannya, maka sholatnya batal. Untuk itu kita sholat itu agar supaya memakai sutra. Jangan sampai ada yang lewat di depannya sehingga sholat kita menjadi batal. Ngan Abi Sa'idin al-Khudri qala, dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, apabila salah seorang dari kamu sholat menghadap sesuatu yang menutup dari manusia, wa arada ahadun an yajtaja baina yadai wal yakfa'u, kemudian salah seorang ingin lewat di depannya, maka supaya menahannya. Wa in aba wal yuqatilhu, jika dia enggan tetap ingin lewat, maka hendaklah diperangi. Wa innama huwa syaitonun, maka sesungguhnya itu adalah syaitan. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin fa innahu mahalul qari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan di suatu riwayat, maka sesungguhnya orang itu bersama teman, yaitu syaitan. Jadi hadis ini menjelaskan apabila ada seseorang yang sholat memakai sutra, kemudian ada yang mau lewat, itu supaya ditahan. Kalau di dalam hadis lain itu supaya
ditahan di nakernya, di apa ini namanya, tenggorokan. Ya. Ada yang mau lewat, tahan. Ya ora ditekaki. Ya ditahan dengan sungguh-sungguh maksudnya. Kalau anak kecil ya dipegang kemudian didudukkan. Ya. Tetapi kalau orang itu tetap ingin lewat, kalau dalam bahasa ini waliyukotik, perangilah. Perangilah itu bukan berarti kemudian kita pukul. Ya kita sungguh-sungguh di dalam menahan. Jangan sampai orang itu lewat. Kasihan. Kalau dia itu sampai lewat, dosanya sangat besar. Kenapa kita tahan? Karena orang yang lewat di depan orang yang sholat itu adalah ada temannya, yaitu temannya adalah syaitan. Maka kalau kita itu memakai sutra, mempunyai kewajiban menahan. Tetapi terpaksanya misalkan kita tidak mengetahui ada orang lewat yang sudah terlanjur, misalkan wanita yang sudah balik, sholat kita tidak batal karena kita memakai sutra. Tetapi kalau tidak memakai sutra, ada orang lewat, wanita yang baru haid, maksud saya wanita yang sudah balik atau khimar, itu dapat membatalkan sholat kita apabila tidak memakai sutra. Maka kadang-kadang pada bulan Ramadan itu ibu-ibu kadang-kadang membawa anak kecil. Anak kecil lari kemana saja, ke sana kemari, lewat di depan orang sholat. Itu sebetulnya tidak benar. Maka kalau kamu sholat, walaupun itu anak kecil lewat di depan panjenengan, harus kita tahan. Ya, yang punya anak jangan salah paham. Harus kita tahan. Maka dari itu sebaiknya mengajak anak ke masjid itu yang sudah bisa dinasehati. Jangan sampai justru mengganggu orang yang beribadah. Monggo, umur 6 tahun, umur 7 tahun diajak ke masjid, itu sudah bisa dinasihati. Kalau umur 3 tahun, itu belum bisa dinasihati. Seperti panjenengan ketika umur 3 tahun, gitu. Saya itu tahu kecil panjenengan itu tahu. Kita belum bisa dinasihati. Ngan Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum fal yaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Apabila salah satu di antara kamu baru melakukan sholat, maka hendaklah ia menaruh sesuatu di hadapannya. Fa ilam yajid fal yamsik nasab. Jika tidak mendapatkan sesuatu, maka hendaklah ditancapkan tongkat. Wa ilam yakun fal yakhutta khatta. Jika tidak ada tongkat,
maka buatlah garis. Summa la yadurruhu man mara baina yaday. Kemudian tidak akan merusak sholatnya apabila ada orang yang lewat di depannya. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Wa sahhaha Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban, walam yusib man za'ama annahu muttaribun bal huwa hasanun. Orang yang menganggap hadis ini muttarib itu tidak benar. Tetapi hadis ini adalah hasan. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umat Islam agar supaya ketika kita sholat itu membuat sutra. Sutra itu bisa dari anak panah, bisa dari tongkat, bisa dari apapun. Bahkan kalau tidak ada, supaya menggaris, membuat garis di depan orang yang sholat itu adalah sebagai pembatas atau sutra. Kalau orang sholat itu memakai sutra, maka apabila ada orang yang lewat, tidak akan membatalkan sholatnya. Kalau di masjid bisa jadi dinding, bisa jadi garis sok, bisa jadi sajadah. Maka dari itu kalau kita di masjid, jangan sampai kita itu lewat di depan orang yang sholat sehingga kita melewati sutra. Itu perbuatan dosa yang sangat besar. Ngan Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqta'u sholata syai'un wa tara'u mastata'tum. Akhrajahu Abu Dawud wa bi sanadihi dhaqun. Tidak akan membatalkan sholat sesuatu yang lewat, tetapi tolaklah orang yang lewat itu seberapa kemampuanmu. Akhrajahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, akan tetapi hadis ini adalah dhaif. Jadi apabila orang yang sholat tidak memakai sutra, kemudian ada wanita yang balik lewat di depannya, ada khimar yang lewat di depannya, ada anjing hitam yang lewat di depannya, itu adalah membatalkan sholat. Bab sutra selesai. Kita lanjutkan babul khasi alal khusyu'i bis sholati. Bab anjuran melakukan khusyuk di dalam sholat. Ngan Abi Hurairah qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliyar rajulu muhtasiran, muttafaq alaih.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang seorang itu sholat dengan muhtasiron. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Walabdu li muslimin wa maknahu, dan lafaz untuk Imam Muslim maknanya sama, ayyaja'ala yadahu ala khosiratihi. Yang dimaksud dengan muhtasiron adalah meletakkan tangannya di pinggang. Wabil Bukhari ngan Aisyah, di dalam riwayat Imam Bukhari sumbernya dari Aisyah, anna dzalika fi'lul yahudi fi sholatihim. Sesungguhnya yang demikian itu perbuatan orang Yahudi ketika melaksanakan sholat. Jadi sholat muhtasiron itu tidak boleh. Muhtasiron itu meletakkan dua tangannya di pinggangnya. Berarti nopo? Wah, kok malah terik. Apa? Allahu Akbar. Begini. Ini namanya malang. Itu tidak diperbolehkan. Karena itu adalah sholatnya orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu sholatnya muhtasiron. Menurut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sumbernya adalah dari Aisyah. Tentu saja kita sholat itu supaya sedekah. Meletakkan tangan kanan di tangan kiri di atas lengannya, di atas pergelangannya, di atas telapaknya. Kemudian diletakkan di atas dadanya sendiri. Jadi meletakkan tangan itu adalah satu yang kena, ini apa namanya? Lengan. Kemudian pergelangan tangan, kemudian telapak tangan. Begini, Pak. Diletakkan di atas dadanya sendiri. Dada itu mulai sini sampai sini. Jadi misalkan di sini juga boleh. Tapi kok yang enak, sholat itu yang enak saja. Kalau di sini itu namanya di atas perut. Kadang-kadang ibu-ibu itu meletakkan tangannya itu di bawah dada. Gitu betul. Allahu Akbar. Biasanya di sini ibu. Boleh begini, boleh menggenggam. Sebetulnya kalau diletakkan di atas dada itu malah enak ibu-ibu itu. Ya, semuanya gimana? Semuanya. Ya maksudnya ditafsirkan sendiri. Maka dari itu boleh tidak boleh muhtasiron. Istilahnya malang kerik. Ngan Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu. Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu maghribah.
Muttafaqun alaih. Apabila sudah dihidangkan makan sore, maka makanlah sebelum kamu sholat maghrib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Walaupun masjid itu sudah dikumandangkan iqamah, kalau makanan itu sudah disiapkan, Rasulullah memerintahkan agar supaya makan dulu. Setelah makan baru ke masjid. Itu penjelasannya. Apabila orang itu tidak makan selalu teringat kepada makanan, itu supaya makan dulu. Sudah disiapkan, kemudian pergi ke masjid, setelah takbiratul ihram hanya teringat makan. Jangan-jangan lauknya dimakan kucing atau terlalu lapar, sehingga mengakibatkan sholat itu tidak khusyuk. Tetapi walaupun sudah disediakan, kalau kita sholat itu tidak terganggu dengan makanan itu, ya lebih baik kita sholat jamaah. Segera sholat jamaah, setelah sholat jamaah baru makan. Ini pilih makan dulu apa pilih jamaah dulu? Jangan ini udah perlu mulai. Makan dulu atau jamaah dulu? Makan. Oh, makan. Ya sudah. Kalau memang terganggu sholatnya, makan daripada tidak khusyuk. Itu maksudnya begitu. Jadi sikap, lihat situasi dan kondisi. Ngan Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar, dia berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum bis salati fala yamsahil khasab. Apabila salah satu dari kamu melakukan sholat, janganlah mengusap kerikil. Wa inna rahmata tuwajibuhu. Sesungguhnya rahmat itu sudah di hadapannya. Rawal khamsah bi isnadin sahih wa jada Ahmadu wa khidatan auta. Diriwayatkan oleh Imam 5 dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad menambahkan wahidatan auda, usaplah sekali atau engkau tinggalkan. Wa bis sahihi ngan muaikibin nahuhu bi ghairi taklilin. Di dalam Sahih Bukhari dari Mu'aikib, hadisnya sama tetapi tidak pakai taklil. Tidak ada perkataan karena rahmah sedang menghadapinya. Tidak ada perkataan fa inna rahmata tuwajihuhu. Di dalam hadis ini memberikan pengertian bahwa apabila kita sholat, seandainya
pakaian kita terkena debu atau kening kita terkena kerikil kotoran, jangan diusap. Karena apa? Karena kalau kita itu sholat sibuk untuk membersihkan sesuatu, sehingga sholat kita itu tidak bisa khusyuk. Kenapa di sini digambarkan kena kerikil, kena debu? Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid Rasulullah itu lantainya masih pasir, sehingga apabila sholat itu pakaian kadang terkena debu, kening kita kadang-kadang terkena pasir, maka apabila terjadi yang demikian, jangan diusap. Tetapi kalau terpaksa, misalkan tidak diusap sujud mengakibatkan sakit, supaya diusap sekali atau ditinggalkan. Karena rahmah itu sudah di hadapan kita. Maksudnya, apabila kita sholat itu disibukkan oleh duniawiyah sehingga berakibat tidak khusyuk, sehingga tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu kalau tidak ada kepentingan, jangan banyak bergerak. Tetapi kalau ada kepentingan, monggo diperbolehkan bergerak. Itu kalau ada kepentingan. Aisyah qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganil iltifati fis shalah. Dari Aisyah dia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menoleh di dalam sholat. Wa qala huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Menoleh itu adalah sambaran syaitan. Syaitan itu mencopet dari sholatnya seorang hamba. Rawal Bukhari wa Tirmidzi wa sahhahahu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi mensahihkan, iyyaka wal iltifata fi sholati fa innahu halakatun. Jagalah dan menoleh di dalam sholat itu bisa merusakkan. Fa in kana la budda fa fit tatawwu. Jika terpaksa menoleh, maka lakukan ketika sholat sunnah. Jadi hadis ini dijelaskan bahwa prinsip sholat itu jangan menoleh kalau tidak ada kepentingan, ya. Sholat tolak. Kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, orang sholat itu yang paling tertib itu orang Indonesia. Orang-orang selain Indonesia itu sholat itu sudah ribet. Kadang membetulkan surban, kadang noleh tonggolnya, kadang ninguk kantongan. Ya. Maka dari itu yang paling tertib itu orang Indonesia.
menoleh di dalam sholat itu adalah copetan syaitan. Syaitan itu mencopet kekusyukan panjenengan. Allahu Akbar, berkusyuk. Dia menghadap Allah. Tapi kalau menoleh akan melihat sesuatu sehingga memikirkan sesuatu. Kalau sholat itu melihat sesuatu, kemudian orang itu memikirkan sesuatu atau tidak? Iya, Pak. Maka dari itu jangan menoleh. Tetapi kalau menoleh itu ada kepentingan, boleh. Suatu contoh ketika sholat diperintahkan membunuh 2 binatang hitam, yaitu ular dan kalajengking. Allahu Akbar. Ada kalajengking, boleh Pak. Noleh anak sapu kok. Iya, ini kan diperintahkan. Iya. Kalau tidak ada, ya sudah diinjek. Ya kalau diinjek ya jangan bersuara. Misalkan tidak kena ya jangan ngomong. Itu. Boleh. Ya. Abu Bakar itu ketika sholat Rasulullah datang, kemudian banyak yang bertepuk tangan. Ketika itu belum tahu kalau laki-laki itu tasbih, Abu Bakar menoleh. Oh, Rasulullah. Kemudian mundur. Itu hadisnya. Jadi kalau panjenengan itu sholat keliru gerakannya, banyak yang bertepuk, banyak yang tasbih, nggak tahu ini apa, noleh boleh. Nah nanti memberi isyarat, imam noleh, ngopo. Baleni. Ya makmumnya cukup memberi isyarat, boleh makmum. Jadi menoleh itu diperbolehkan dengan catatan memang ada kepentingan. Suatu contoh lagi, Aisyah itu bepergian, pintu dikunci, Rasulullah sholat di rumah, Aisyah salah, minta dibukakan pintu. Maka Rasulullah sholat itu jalan membuka pintu. Maka kalau ada tamu sholat kok di dekat pintu, Assalamualaikum, sudah buka aja, black, monggo. Ya jangan monggo. Itu kalau sholatnya itu pintu itu di arah kiblat. Kembalinya juga jangan sampai membelakangi kiblat. Baiklah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.